Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pertemuan perkuliahan kita untuk pertemuan kesekian kalinya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang beberapa jenis karya tulis ilmiah meliputi makalah, artikel, kemudian jurnal dan sebagainya hingga mungkin sampai pada disertasi. Beberapa pertemuan sebelumnya pun saya sudah menjelaskan tentang beberapa syarat atau indikator sesuatu tulisan dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu, maka saya akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang format penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, bahwasannya karya tulis ilmiah itu tidak asing lagi bagi kita, utamanya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa yang punya rencana ingin menjadi guru, atau mungkin menjadi dosen, atau mungkin nanti menjadi peneliti, atau mungkin di mana saja bekerja. Karena laporan pun dari suatu kegiatan dianggap sebagai hasil karya ilmiah. Olehnya itu, pertama, karena ini materi perkuliahan yang mengena di semua kalangan, maka setidaknya kita punya motivasi untuk tahu lebih banyak. Uniknya mata kuliah ini adalah apa dan kemudian manfaatnya apa. Teknik ketika misalnya kita menguasai dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka kemanapun ketika diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan, kita sudah paham bahwa penulisan karya tulis ilmiah itu sejatinya adalah seperti ini dan seperti itu. Jadi kita tidak lagi dianggap gaptek dalam hal melakukan atau menulis beberapa tulisan yang sifatnya mengandung unsur keilmiahan. Pertama, yang perlu diperhatikan dalam format penulisan adalah pertama tentang bahan dan ukuran kertas. Biasanya dalam beberapa jenis, ya mungkin ini berlaku kalau misalnya di beberapa jenis institusi, bahwa ukuran karya tulis ilmiah yang ideal itu adalah ditulis di atas kertas berukuran A4, di mana A4 itu secara angka dituliskan ukurannya adalah 21 kali 29,7, 21 cm lebarnya, 29,7 cm tingginya. Kemudian karya tulis ilmiah yang bagus ditulis di atas kertas HVS yang 80 gram. Kalau misalnya di pasaran ditemukan ada kertas HVS yang beratnya 70 gram, saya mengatakan tidak mesti dihindari. Akan tetapi idealnya penulisan karya tulis ilmiah itu di atas kertas yang beratnya 80 gram. Kenapa harus 80 gram? Biasanya lebih berat kertasnya, maka lebih tebal pula. Nah, kalau misalnya lebih tebal, maka karya ilmiah yang kita hasilkan itu tidak rentan rusak, kemudian lebih elegan kelihatannya. Kemudian berikutnya adalah kalau misalnya dalam aturan institusi kita mewajibkan atau mungkin mengharuskan kita untuk menulis karya ilmiah itu di atas kertas berwarna, maka silahkan, tidak mengapa. Akan tetapi umumnya yang kita temui bahwa penulisan karya tulis ilmiah itu di atas kertas putih. Kemudian gimana pengetikan dalam penulisan karya tulis ilmiah? Pertama, dalam kita sekarang sudah dilengkapi dengan PC, dengan laptop, dengan notebook dan lain semacamnya. Di dalamnya sudah ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengetik, misalnya Microsoft Word, Excel, atau mungkin aplikasi lain yang dibutuhkan sehingga itu bisa menjadi prasyarat ketika diinput dalam makalah atau artikel ilmiah kita. Jadi semasa itu bisa di print out sebagai bukti daripada karya kita, maka bisa digunakan. Kemudian berikutnya, tapi lebih umum biasanya orang menggunakan Microsoft Word. Kemudian kalau misalnya ada data
yang diinput dalam bentuk Excel juga bisa diekspor ke Word. Kemudian berikutnya adalah kalau misalnya jenis huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah umumnya menggunakan Times New Roman. Times New Roman ini jenis huruf yang umum digunakan, kemudian dengan ukuran 12. Akan tetapi perlu dipahami bahwa font 12 ini adalah untuk ukuran huruf normal di atas kertas ya. Kalau misalnya di halaman judul sampul, jadi cover daripada makalah, artikel kita atau jurnal kita, skripsi kita, itu bisa berubah hurufnya. Jadi kalau misalnya untuk halaman cover itu minimal 12, kemudian maksimal adalah 16, bergantung pada panjang atau pendeknya judul artikel ilmiah kita, judul karya ilmiah kita. Kalau misalnya agak pendek, maka bisa saja sampai 16 fontnya. Tapi kalau misalnya judulnya agak panjang, maka bisa hanya menggunakan 12, bergantung pada panjang pendeknya format judul yang kita gunakan sebagai judul karya ilmiah kita. Berikutnya, kalau misalnya ada catatan kaki itu adalah catatan-catatan atau mungkin referensi atau mungkin keterangan yang menerangkan berapa poin yang ada di atas yang kita tulis, maka dia diinstruksikan untuk menggunakan font ukuran 10. Jadi tidak sama antara catatan kaki dengan huruf normal di atas kertas. Oke. Bila misalnya kita menggunakan huruf tebal, ya, ingat bahwa huruf tebal itu digunakan hanya untuk judul, subjudul, subbab, atau mungkin sub-subbab yang lainnya, atau untuk menekankan pembeda bahwasanya ini lebih khusus berbeda dengan tulisan yang lain, bisa digunakan huruf tebal. Kemudian kalau misalnya huruf miring atau mungkin sering disebut italic, itu ketika misalnya kita menuliskan beberapa kata yang mengandung unsur bahasa asing atau mungkin bahasa daerah. Jadi kalau misalnya bahasa asing itu dituliskan dalam bentuk huruf miring, entah itu bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jerman, tulisannya dalam bentuk miring. Kemudian kalau misalnya bagaimana dengan bahasa daerah juga dituliskan dalam bentuk miring. Kemudian kalau misalnya untuk memberikan penekanan bahwa ini topik-topik khusus atau mungkin dia bahasa Indonesia, akan tetapi poin daripada paragraf itu adalah di situ, maka bisa kita memberikan penekanan. Atau mungkin hanya untuk memberikan pembeda antara judul-judul yang hierarki. Sebentar saya akan jelaskan bagaimana judul-judul hierarki itu. Berikutnya kalau misalnya sub-subbab dibuat untuk mengkombinasikan huruf dan huruf lainnya. Jadi kalau misalnya nanti ada subbab yang berlurus tebal, kemudian ada miring tebal. Jadi kalau miring tebal ini berarti ada subjudul berikutnya yang lebih kecil. Sebentar saya jelaskan bagaimana subjudul itu terbentuk dalam sebuah karya ilmiah. Berikutnya batas tepi. Mungkin teman-teman tahu bahwa kertas yang digunakan sebagai pencetakan daripada karya ilmiah kita itu normalnya adalah tepi atas, yang bagian atasnya ya, yang bagian atas di sininya itu menggunakan ukuran 4 cm. Jadi 4 cm dari atas. Biasanya kalau misalnya di Microsoft Word itu sudah diatur. Baru habis itu tepi bawahnya itu 3 cm. Jadi tepi bawah di bagian sini, oke, itu 3 cm dari tepi paling bawah. Kemudian untuk tepi bagian kiri itu 4 cm. Bagian kiri itu adalah bagian sini. Ini adalah bagian kirinya kita sebagai penulis. Berikutnya kalau misalnya untuk tepi bagian kanan itu adalah bagian sini.
itu ukurannya adalah 3 cm. Kenapa harus seperti ini, 43 seperti itu? Pertama, kita perbesar di area kiri karena nanti kita akan melakukan penjilitan dan yang akan dijilid adalah area kiri ini. Jadi kita perbesar supaya ketika misalnya kita jilid, maka tulisan yang ada dalam karya tulis ilmiah kita tidak tertutup. Kemudian kenapa bagian 4 juga harus bagian atas harus 4? Karena di bagian atas bisa jadi juga akan dijilid. Jangan salah, misalnya jilidnya adalah jilid atas, itu yang kita hindari. Jadi kita sisakan dia 4-3-4-3. Jadi 4 cm dari tepi atas, 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri, dan 3 cm dari tepi kanan. Kemudian kalau misalnya kita melakukan ketukan atau mungkin sering disebut dengan indensi, maka besar atau lebar ketukan itu adalah 1 cm. Ketukan itu disebut dengan tabulasi. Misalnya seperti ini. Jadi atau mungkin indensi itu adalah yang ini. Ini disebut dengan indensi atau ketukan. Jadi besar ketukannya itu adalah 1 cm. Ketukan seperti itu baru ketukan masuk. Kita pastikan bahwa dia 1 cm, ketukan masuknya 1 cm. Oke, berarti ini adalah itu yang disebut dengan ketukan. Besar indensi atau ketukan itu selalu 1 cm. Tabulasi dipakai pada baris pertama ya, hanya dipakai pada baris pertama alunia baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka, kecuali misalnya daftar pustaka ada indensi gantung. Sebentar saya akan nanti materi tentang indensi gantung di daftar pustaka, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kalau misalnya bagian berikutnya ada spasi awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bahwa kalau misalnya spasi itu adalah jarak antara baris ya, kalimat atas dengan kalimat bawahnya. Itu yang disebut dengan spasi. Yang inilah spasi. Oke. Jadi baris atas, baris bawah berapa jaraknya, itulah disebut dengan spasi. Jadi pertama, kalau misalnya kita menulis sebuah pernyataan, misalnya pernyataan keaslian karya tulis ilmiah kita, maka spasinya adalah pakai spasi tunggal. Spasi tunggal itu artinya 1. Habis itu kalau misalnya kita menuliskan riwayat hidup atau mungkin kata pengantar, itu dituliskan dalam spasi ganda. Spasi ganda itu ukurannya adalah 2. Kemudian kalau kita menuliskan abstrak atau mungkin rangkuman ya, yang jumlah katanya kurang lebih 150 sampai 250 kata dalam satu halaman ya, maka ditulis menggunakan spasi tunggal atau spasi 1. Kemudian kalau misalnya daftar isi, daftar tabel, daftar gambar yang ada penomorannya atau mungkin daftar lampiran, maka menggunakan spasi tunggal atau spasi 1. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis sebuah daftar isi, daftar tabel dari sebuah karya tulis atau mungkin dari sebuah dari sebuah makalah, maka spasinya dituliskan dalam bentuk spasi tunggal atau 1. Kemudian bagian isi karya ilmiah itu biasanya kalau misalnya hanya sebatas makalah, maka babnya itu biasanya hanya sampai di bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3-nya penutup. Tapi kalau misalnya kita menuliskan skripsi atau mungkin tesis atau mungkin karya ilmiah yang lainnya atau mungkin laporan, biasanya bergantung pada bab-babnya. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5-nya adalah penutup. Bisa jadi semasih itu merupakan karya tulis ilmiah, maka sebenarnya batasan banyaknya bab di setiap karya tulis itu tidak dibatasi, akan tetapi umumnya orang menggunakan hanya sampai pada 5 bab, bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian itu spasinya ya, spasinya kalau misalnya pada bagian isi karya ilmiah itu menggunakan spasi ganda.
Jadi spasi ganda itu adalah 2. Jadi pada bab 1 sampai bab 5 maka spasinya adalah spasi ganda. Kecuali kalau misalnya kita mendapati kutipan-kutipan ya, kutipan-kutipan yang mungkin itu adalah kutipan dari pernyataan atau mungkin kutipan dari kisah, maka itu dituliskan dalam bentuk spasi tunggal. Tapi kalau selain itu spasinya adalah spasi ganda atau 2. Kemudian pada bagian akhir karya ilmiah itu terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka ini menggunakan spasi tunggal atau spasi 1. Jadi nantinya ada indensi atau tabulasi gantung ya. Jarak referensi dengan spasi ganda. Jadi itu indensi gantung itu jadi agak masuk ke dalam, kemudian jarak referensi itu menggunakan antar referensi menggunakan spasi ganda. Dan lampiran ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran, tergantung lampiran masing-masing. Tapi kalau misalnya lampiran umumnya itu dituliskan dalam spasi tunggal. Oke, kalau misalnya ada bab-bab dalam karya ilmiah, ada bab, subbab, dan lain semacamnya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa judul karya ilmiah dengan bab pertama adalah diketik dengan huruf kapital. Jadi, kalau misalnya seperti ini kurang lebih modelnya. Jadi, kalau misalnya ini adalah judul babnya, maka diketik dalam huruf kapital ya, dengan ukuran 12. Jadi kemudian diketik dengan huruf kapital, dicetak tebal ya, tadi dicetak tebal tanpa singkatan. Jadi kalau misalnya ini dicetak tebal, huruf kapital cetak tebal, kemudian tidak menggunakan singkatan. Walaupun kalau misalnya menggunakan singkatan ya, kecuali misalnya itu adalah hal lumrah yang sering terjadi, misalnya ada PT atau CV, kan nggak mungkin kita tuliskan perseroan terbatas panjang di bagian judul, maka kita singkatan jadi PT atau CV. Posisinya di tengah halaman, jadi halaman subbab, halaman bab itu dia ada di tengah. Ini ada di tengah nih, tengah kiri dan kanan, jadi itu ada di tengah posisinya. Kemudian tanpa diakhiri dengan titik, jadi bagian bab itu tanpa titik ditulis. Kemudian kecuali kalau misalnya ada pada lembar persetujuan seminar atau pengesahan skripsi, biasanya kalau misalnya judulnya hanya dicetak tebal aja, disimpan bagian kiri atau mungkin lebih ke atas sedikit. Oke, kalau misalnya berikutnya ada subjudul ya, atau judul-judul subbab. Jadi itu menggunakan penomoran A, B, C ya, lebih sejajar itu ke arah kiri. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada sub-subjudul, judul besarnya itu sudah ada. Akan tetapi kita ingin buat ada sub-subjudulnya, maka sub-subjudulnya itu adalah rata kiri. Oke, rata kiri. Jadi itu aturannya. Tapi sebelah kiri menggunakan huruf A, B, C dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar. Jadi kalau misalnya seperti ini modelnya, jadi macam L latar belakang. Jadi ini kata per kata itu diawali dengan huruf kapital. Ini menandakan bahwa dia adalah subjudul. Oke. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan tanpa diakhiri titik. Oke. Jadi subbab dicetak dengan huruf tebal. Jadi kalau misalnya seperti ini tampak diakhiri oleh titik, kemudian dianjurkan untuk dicetak tebal. Jadi A-nya adalah A besar, bukan A kecil. A besar, hurufnya huruf besar di situ. Oke. Kemudian kalau misalnya kita menemukan judul subbab
Nah, maka itu kita bisa pertama ya, judul sub-bab itu dimulai dengan angka. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada A, B, C-nya seperti ini ya, sudah ada A, B, C-nya. Nah, jadi berikutnya adalah kalau misalnya kita buat subjudul lagi, maka jangan menggunakan A kecil, B kecil di sini. Gunakan dulu 1, 2, 3. Tadi ini kan menggunakan huruf. Jadi sekarang kita menggunakan angka 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah huruf angka, habis itu nanti ketika misalnya judul sub-sub, jadi ada lagi sub-sub berikutnya setelah sub di atas, maka itu menggunakan huruf A, B, C. Oke, A, B, C seperti ini. Jadi ada A, B, berikutnya kalau misalnya nanti ada huruf C-nya, silahkan dimasukkan C-nya lagi. Aturannya adalah kalau misalnya subbab yang pakai 1, 2, 3 tadi, itu huruf pertama setiap kata dimulai huruf kapital. Huruf kapital ya untuk judulnya. Kemudian kata penghubung kata depan tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak tebal. Jadi kita masih menggunakan cetak tebal untuk subjudul pertama yang pakai 1, 2, 3 tadi. Nah, yang pakai 1, 2, 3 yang ini ya, yang ini itu masih cetak tebal. Cetak tebal 1, 2, 3. Berikutnya untuk yang penomoran A, B, C yang sub-sub ya, seterusnya huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf kapital untuk judulnya, kecuali kata penghubung dan kata depan. Kalau misalnya kata penghubung kata depan itu dikecualikan, bisa menggunakan huruf kecil tanpa diakhiri. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal miring. Oke, aturan berikutnya adalah harus tebal miring. Jadi pertama ini adalah judul bab, habis judul subbab. Oke, judul subbab. Berikutnya judul sub. Jadi ini banyak subnya. Jadi kalau misalnya yang pakai A, B, C, A kecil, B kecil, C kecil, itu aturannya adalah tebal miring. Jadi kita kasih miring, tebal miring. Oke, bold italic. Kalau misalnya ada lagi subjudul nantinya pakai 1, 2, 3 sampai seterusnya pokoknya, maka huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar, kemudian habis itu dan sub-subbabnya itu dicetak hanya huruf miring, jadi sudah tidak pakai tebal lagi, jadi hanya miring. Misalnya ini kan misalnya B, habis itu nanti kita buat lagi 1 di bawahnya B, maka di sini tidak usah lagi misalnya bahasa tidak formal, anggaplah misalnya bahasa daerah. Nah, jadi nggak usah lagi dituliskan dengan huruf tebal, dia hanya huruf biasa. Kemudian habis itu setiap katanya pakai huruf kapital awal katanya, kemudian dia tidak ditebalkan, hanya dimiringkan saja. Oke. Sub-subbab dan seterusnya ini diatur, dibedakan berdasarkan penulisannya. Itu nanti sebentar saya jelaskan bagaimana membedakan antara penulisan yang menggunakan heading hierarki atau mungkin pakai item hierarki. Jadi kalau misalnya pakai heading hierarki ya, yang heading hierarki itu ABC 1, 2, 3 ABC seterusnya itu semuanya dibuat rata kiri. Kalau misalnya di poin atau item hierarki itu tidak dibuat seperti itu, melainkan mengikuti poin-poin item. Jadi sesuai item, makin turun ke bawah makin banyak subnya, maka makin sempit kalimatnya. Contohnya seperti ini. Ini menggunakan heading hierarki. Jadi semuanya A, B, C, 1, 2, 3, A kecil, B kecil, mau yang miring, yang tidak, semuanya dibuat rata kiri. Itu namanya adalah heading hierarki. Berikutnya ada namanya poin atau item hierarki. Itu menggunakan seperti saya tuliskan yang sebelumnya, yang ini menggunakan poin atau item hierarki. Jadi per item bergeser, sub bergeser, itu menggunakan item hierarki. Jadi ini saya menggunakan item hierarki.
Nah, jadi kalau misalnya menggunakan heading hierarki itu terserah teman-teman apakah akan menggunakan heading hierarki yang semuanya rata kiri, atau mungkin teman-teman akan memilih untuk membedakan tiap subbab itu berdasarkan letaknya. Jadi sebenarnya lebih teratur menggunakan posisi seperti, tapi resikonya adalah kita tidak bisa memperbanyak sub-sub. Karena semakin banyak subbabnya, maka semakin kecil ruang untuk kita menulis. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan gambaran tentang perbedaan ini, nanti saya berikan contoh seperti contoh ini ya, bahwasanya ini berbeda. Kalau misalnya pakai ini tipe heading hierarki kayak gini, rata semuanya. Jadi mau sebentar misalnya ada A 1, 2, 3 nya, A kecil, B kecilnya, itu semua. Kalau misalnya mau pakai item hierarki itu atau poin hierarki seperti ini, per poin bergeser. Jadi tergantung teman-teman akan menggunakan apa. Tapi rekomendasi saya untuk mata kuliah ini adalah silakan teman-teman menggunakan poin tentang item hierarki. Sorry, ini saya ganti hurufnya jadi times dulu. Oke. Nanti bagaimana kalau misalnya teman-teman menuliskan bilangan dan semacamnya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini cukup dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan video ini ditelaah baik-baik, sebentar kita diskusikan kemudian.